prajurit itu dia harus cerdas. Jadi saya berharap prajurit itu dia terus belajar. Prajurit itu melaksanakan tugasnya di dalam konteks sebuah unit kerja atau satuan TNI gitu ya. Itu. Yeah. Di situ ada komandannya. Nah, komandan dengan prajurit ini harus mengerti bahwa kita TNI itu bekerja karena adanya ancaman. Siap. Kalau kita tidak cerdas, kita tidak bekerja tidak merujuk kepada ancaman. Nah, kalau kita bilang tadi tantangan pertahanan itu adalah sebenarnya sebuah ancaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Korem 03 Sunan Gunung Jati. Saya Kapten CKY Koat Eligus Leningsih bersama rekan saya Sersan 1 Kasbun, para sahabat seluruh podcast yang kami cintai, baik di studio maupun yang berada di rumah. Kita berjumpa lagi dalam acara podcast Korem 063 Sunan Gunung Jati. Para sahabat seluruh podcast, kali ini kita sudah kedatangan narasumber. Beliau adalah figur pemimpin dan inspiratif buat kita sekalian, yaitu Panglima Kodam 3 Siliwangi, Bapak Mayor Jenderal TNI Muhammad Fajar MPICT. Beliau di sini sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan sapa beliau. Selamat datang Bapak Panglima. Selamat datang Bapak. Ya, selamat datang juga Bapak Komandan Korem 063 Sunan Gunung Jati. Terima kasih Bapak Panglima. Merupakan sebuah penghormatan dan kebahagiaan buat kami Bapak Panglima bisa hadir di tengah-tengah kami, yaitu podcast Korem 063 Sunan Gunung Jati. Di tengah kesibukan dan kegiatan Bapak Panglima yang mungkin begitu padat. Namun sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, kami akan mengajak juga para sahabat seluruh podcast untuk melihat tayangan selayang pandang dari Bapak Panglima. Para sahabat seluruh podcast, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh dengan narasumber kita, yaitu Bapak Panglima Kodam 3 Siliwangi, kami akan mengajak Anda untuk melihat tayangan selayang pandang Panglima Kodam 3 Siliwangi. Dikenal sebagai salah satu figur pemimpin di Kodam 3 Siliwangi, Majen TNI Muhammad Fajar MPICT telah menjadi sosok inspiratif dalam menjaga stabilitas wilayahnya. Sebagai narasumber podcast ini menghadirkan beliau untuk menyelami kisah inspiratif, peran signifikan, dan dedikasi dalam memperkuat keamanan dan kemanunggalan TNI dan masyarakat di wilayah Jawa Barat. Lebih dari sekedar membahas tugas dan tanggung jawab Pangdam 3 Siliwangi, podcast ini akan mengupas sisi personal. Kita akan mendengar bagaimana beliau membangun satuan Kodam 3 Siliwangi di sela kesibukan dan tanggung jawab yang besar. Melalui podcast ini juga, kami berharap dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan inspiratif bagi para pendengar, para sedulur sahabat podcast dan pemirsa sekalian. Kami juga ingin meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap peran penting TNI Angkatan Darat, khususnya Kodam 3 Siliwangi, dalam menjaga pertahanan dan keamanan serta kemanunggalan TNI dan rakyat. Iya, luar biasa. Tadi telah kita saksikan bersama ya tentang profil Bapak Panglima Kodam 3 Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Muhammad Fajar MPICT. Betul sekali Ibu ya. Para sahabat seluruh podcast, kita akan kembali ke beliau, bertanya-tanya, berbincang-bincang tentang aktivitas beliau. Mohon izin Bapak Panglima, berkenan kami bertanya kepada Bapak Panglima. Bapak Panglima, selaku Pangdam 3 Siliwangi,
tentunya memiliki tugas pokok dalam menjaga stabilitas wilayah, khususnya di wilayah Jawa Barat, dalam menghadapi pemilu kada serentak yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Mohon izin, apa langkah-langkah yang akan diambil oleh Bapak Panglima dalam menghadapi pemilu kada tersebut? Mohon izin Bapak Panglima berkenan menyampaikan. Ya. Yang pertama mungkin saya izin untuk menyapa para pemirsa podcast dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun semuanya. Pak Danrem, terima kasih sudah mengundang saya untuk datang ke Makorem, Pak Kasbun dan Siap. Ibu. Terima kasih Ibu Eli. Kita sebagai Kotama yang menjadi bagian dari TNI dan tentunya juga Angkatan Darat melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan kita. Nah, dalam waktu dekat ini memang kita akan menghadapi pesta demokrasi, yaitu pilkada serentak se-Indonesia yang juga termasuk dilaksanakan di wilayah Kodam 3, yaitu di Jawa Barat dan Banten gitu ya. Kita akan melaksanakan total itu ada 35 provinsi, kabupaten dan kota, jadi 35 titik. Dalam mendukung penyelenggaraan pilkada yang tujuannya nanti bisa dilaksanakan dengan aman, tertib dan juga lancar sesuai harapan pemerintah, Kodam 3 memang di dalam tugas pokok di pemilu kada ini adalah mendukung tugas dari pemerintah dan juga dalam konteks menjaga keamanan kita, memberikan dukungan juga kepada penegak hukum yaitu Polri sedemikian rupa sehingga nanti baik pemerintah melalui KPU, kemudian petugas-petugas di lapangan dari jajaran KPUD serta pengawasan terhadap pemilu oleh Bawaslu itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga mendukung tugas polisi melalui kegiatan-kegiatan polisionil. Jadi kalau kita bilang polisionil gitu. Nah, nantinya kita secara sinergi melihat apa yang bisa kita perankan sesuai dengan permintaan dari pemerintah. Misalnya kalau itu dalam konteks penyelenggaraan pemilunya, kita akan mendukung bagaimana logistik pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan lancar gitu. Kalau misalnya ada kendala penyaluran logistik pemilu, kotak suara, surat suara dan lainnya ke daerah-daerah terpencil yang mungkin sulit dijangkau oleh transportasi normal, disitulah kita menggunakan sumber daya yang ada di Kodam ini untuk memperlancar kegiatan itu. Misalnya di suatu wilayah harus ditempuh jalurnya melalui sungai atau penyeberangan, atau misalnya harus menghadapi, kadang-kadang kita juga menghadapi situasi sulit karena alam gitu. Siap, betul. Kemudian petugas itu kesulitan membawa logistiknya sampai dengan ke desa-desa yang ada di dalam karena misalnya hujan deras membuat jalur yang dilalui kemudian tidak bisa menggunakan mobil. Siap. Kita harus pindahkan, lalu kita mencari seperti kuda beban gitu atau menggunakan motor. Itu kita akan berupaya untuk membantu kelancarannya. Kemudian dalam konteks menjaga ketertiban masyarakat, kemudian juga keamanan dan kelancarannya, kita juga menyiapkan
sekitar 13.000 prajurit Kodam 3 ini untuk mendukung situasi yang kondusif. Spektrum pekerjaannya itu cukup lebar. Kita mencoba untuk fokus bahwa di dalam pekerjaan keamanan itu grade yang paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi itu adalah pada saat bukanlah kita mengatasi apabila terjadi misalnya konflik horizontal atau misalnya terjadi huru-hara atau kerusuhan. Justru pada saat apabila setiap kegiatan dari tahapan pemilu itu berjalan dengan baik, gitu. Iya, Pak. Nah, potensi kerawanan yang ada selama pemilu itu kita harus mampu untuk masing-masing satuan kewilayahan membuat pemetaan. Berangkat dari situ nanti akan kelihatan di daerah misalnya Cirebon itu yang rawan apa. Kemudian kita bicaranya adalah melakukan mitigasi. Misalnya kita tahu bahwa ada friksi yang kuat antara kelompok pendukung paslon A dan B gitu ya. Nah, kita harus sebisa mungkin bukan menunggu mereka kemudian ketemu dan konflik, tapi membuat situasi sebelum itu terjadi menjadi tidak ada. Itulah grade yang paling tinggi. Lalu bagaimana caranya? Tentunya melalui komando kewilayahan, melalui jajaran Korem. Kalau tadi kita bicara konteksnya adalah Cirebon, berarti Korem Cirebon dengan para dandingnya itu bisa mendeteksi yang seperti itu. Kemudian para komandan harus memang turun langsung untuk bisa memberikan arahan kepada masyarakat. Berangkat dari situ, maka jauh sebelum kerawanan ini berubah menjadi ancaman, ya kita juga mendukung pemerintah, mendukung KPUD untuk bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan pemilu kada yang saya pikir biayanya cukup luar biasa ya, itu tidak boleh kemudian sia-sia. Ya kan, kita pemerintah itu mengeluarkan triliunan rupiah kemudian hanya untuk ribut gitu. Oleh karena itu kita sama-sama di stakeholders yang ada di Jawa Barat ini dan juga Banten berpikir bagaimana masyarakat kita yang sudah menjadi DPT punya kesadaran politik, lalu punya kedewasaan politik gitu. Dengan dua hal itu sebenarnya cukup untuk kemudian pesta demokrasi ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Di pemilu yang sebelumnya, kalau kita mendengar beberapa komentar dari pengamat luar negeri tentang pemilu Indonesia pada saat Pilpres kemarin, kita adalah negara yang jumlah DPT-nya itu di dunia ini termasuk yang besar, tetapi kemudian penyelenggaraan itu sudah bisa dinilai sebagai salah satu penyelenggaraan dalam sistem demokrasi sebuah negara yang cukup baik, Nah, kemudian sekarang kita kembali lagi masuk di dalam pemilu untuk kepala daerah ini, ya kita harus bisa belajar yang kemarin misalnya ada kekurangan, ke depan kita harus lebih baik lagi. Kira-kira memang tugas Kodam ini spesifik kita tidak bisa menjelaskan panjang lebar karena memang waktu kita terbatas, tapi umumnya adalah yang akan kita lakukan mengisi kekosongan dari peran-peran para leading sektor penyelenggaraan pemilu ini.
Luar biasa. Sangat Luar biasa ya, Ibu sekali ya Bapak. Oh. Tadi telah kita dengarkan banyak tantangan baik dari pengiriman logistik dari pemilu, terutama daerah-daerah terpencil ini ya banyak betul, Ibu. dari gunung ataupun yang melewati sungai itu tentunya banyak sekali ya. Mohon izin Bapak Tadi- dan tadi sudah banyak sekali dijelaskan juga ya. tantangan-tantangannya luar biasa sekali untuk Bapak Pangdam 3 Siliwangi. Tadi juga sudah jelaskan Ibu. Iya. Nah, itu langkah-langkah Bapak Panglima Kodam 3 Siliwangi ini adalah sebuah inspirasi ya, sebuah Yes. harus kita kerjakan nantinya Iya. seperti itu. Betul. Para sahabat seluruh podcast di studio maupun di rumah juga sudah kita dengarkan secara gamblang penjelasan dari Bapak Panglima Kodam 3 Siliwangi. Kemudian nanti kita juga akan lebih banyak bertanya lagi kepada beliau tentunya dari isi penyampaian tadi, yaitu yang paling seru adalah tantangannya Ibu ya. Tantangan baik. Iya. Betul. Mohon Tadi izin Bapak. tantangannya sudah ada ya tentunya. Iya. Sekarang tantangan dalam pertahanannya Bapak, Iya. bagaimana itu Bapak? Iya. Iya. Maksudnya adalah tantangan pertahanan bagi wilayah kita ya. Iya. Ya, jadi kalau kita melihat diri kita sebagai bagian dari TNI, itu kita pertama harus menyadari kenapa negara ini dia punya aparat TNI. Iya. Karena negara itu setiap saat menghadapi ancaman, maka untuk bisa negara ini terbebas atau melanjutkan perjuangannya, kemudian ancaman yang ada itu tidak mengganggu perjalanan bangsa ini, kemudian negara ini membuat institusi yang namanya TNI, gitu. Untuk apa? Untuk melakukan pertahanan. Di dalam konteks geopolitik dikenal sebuah istilah yang mengatakan bahwa negara itu ibarat sebuah organisme hidup. Dia lahir, kemudian dia tumbuh berkembang menjadi dewasa, lama-lama dia tua, dan sebuah negara ini kemudian bisa mati. Iya. Kan begitu ya. Oke. Iya. Kemudian kalau kita bicara organisme hidup, otomatis dia punya sifat yang namanya survive. Dia ingin bertahan hidup. Di dalam konteks bertahan hidup itulah kemudian semua negara akan mencanangkan yang namanya national interest atau kepentingan nasionalnya. Jadi dalam mengamankan kepentingan nasional itu semua negara juga saling berinteraksi dan berusaha untuk memperjuangkan itu serta mempertahankan itu. Disitulah peran TNI. Oleh karena ada upaya survive dari masing-masing negara, itu kemudian membuat mereka ada yang defensif tapi ada juga yang punya sifat ofensif. Mereka agresif, ya kan? Melihat dari perjalanan sejarah kita, memang betul zaman dulu Indonesia dia expand sampai dengan ke Madagaskar misalnya, sampai kalau ke utara itu ke Asia Tenggara. Tapi kemudian kita sudah beralih menjadi sebuah negara yang mengatakan bahwa tidak ada kita mendukung penjajahan di atas dunia ini. Masing-masing harus hidup nyaman di negaranya, gitu. Betul, ya. Pak. Betul. Oleh karena itu kemudian kita dalam konteks pertahanan mengatakan kita menganut defensif aktif, gitu. Nah, kalau kita melihat perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kemudian diimplementasikan di dalam teknologi maju, maka kemudian tetap saja mereka-mereka yang berpikir bahwa kepentingan dia ini harus dia perjuangkan sehingga membuat negara lain itu mendukung kepentingan dia, itu disupport oleh adanya teknologi yang luar biasa maju. Perkembangan teknologi ini kemudian membuat sebuah tantangan yang baru dari cara kita dulu mempertahankan negara kita kepada cara-cara yang kemudian tidak bisa kita hanya berdiam diri dan menggunakan cara lama. Kenapa? Karena konsep cara mereka untuk mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan negaranya itu sudah berkembang sedemikian rupa dengan didukung oleh
teknologi. Iya. Oleh karena itu, kalau kita bicara bagaimana kita menghadapi tantangan pertahanan sekarang di Jawa Barat, kita harus menyadari bahwa di dalam sebuah upaya untuk menguasai sumber daya orang lain. Kalau dulu orang datang ke sana, kalau dulu VOC Jepang dia datang ke Indonesia kemudian mengambil rempah-rempah dan semua sumber kekayaan yang ada di sini dibawa ke negaranya. Betul. Kalau sekarang mereka tidak perlu datang ke sini. Kenapa? Teknologi, ya kan? Iya. Kalau dulu dia berusaha mempengaruhi cara berpikir rakyat Indonesia supaya mendukung dia, itu dengan face to face dia datang ke sini kemudian dia pengaruhi anak bangsa sehingga mengikuti mau mereka akhirnya mengkhianati negaranya sendiri. Kalau sekarang mereka tidak datang ke sini. Mereka menggunakan yang namanya teknologi. Iya. Contohnya apa? Sering saya katakan kepada prajurit, HP, ya kan, itu membuat pasar bisa datang ke kamar kita, ya kan, membuat judi bisa datang ke kamarnya kita, gitu, melalui HP. Demikian juga cara untuk menjajah, itu juga datang kepada kita melalui teknologi tadi, melalui HP. Jadi cara untuk mereka menguasai hati dan pikiran rakyat Jawa Barat dan Banten ini untuk mengikuti mau mereka itu adalah melalui indoktrinasi yang kita sering lihat ada di HP tadi. Nah, yang berbahaya adalah pada saat kemudian rakyat kita di sini itu tidak memahami bahwa dia juga punya kepentingan untuk negaranya. Itu tantangan pertahanan kita. Sehingga kadang-kadang kita melihat ada orang yang berdemo mengatasnamakan rakyat. Yang rakyat sendiri tidak mengerti yang kau demokan ini apa. Betul, Kang. Faktanya isu, narasi, substansi yang mereka bawa itu adalah titipan dari penjajah, gitu ya. Iya. Yang kemudian digunakan tangan-tangan kepanjangan mereka yang ada di dalam negeri ini, kita bisa bilang anak bangsa yang menyerang pemerintahnya sendiri, yang menyerang kebijakan pemerintahnya sendiri. Nah, lama-lama kalau itu kemudian bergulir dan tidak disadari, kita bisa menghadapi situasi seperti di negara-negara Arab pada awal-awal tahun 2000-an yang kita kenal dengan Arab Spring. Rakyatnya sendiri menjatuhkan pemerintahannya. Iya. Setelah pemerintahnya jatuh, dibuatlah pemerintahan boneka oleh negara lain yang mendukung kepentingan negara lain tersebut, sehingga membuat rakyatnya semakin sengsara. Iya, Gitu. Nah, jadi ini adalah permainan hati dan pikiran. Konteks itu kemudian menjadi tantangan besar buat kita Kodam 3 untuk menyadarkan rakyat bahwa kita di sini itu adalah satu bangsa yang juga punya kepentingan yang kita harus perjuangkan sendiri, gitu. Iya. Tapi tidak boleh kemudian kepentingan golongan itu di atas kepentingan bangsa. Betul. Nah, sekarang ini kita banyak lupa. Kembali lagi, sama dengan kita bicara pilkada, kita harus memilih pemimpin yang mengedepankan kepentingan masyarakat banyak, bukan hanya menang kemudian mementingkan kelompoknya atau perorangan atau keluarganya. Dia nanti akan menghancurkan masyarakat kita, gitu ya. Jadi tantangan ini kalau kita bicara lebar sekali, tapi yang paling penting kita harus tahu bahwa teknologi jangan menjadi kontraproduktif, tapi teknologi dalam pertahanan ini harus menjadi sesuatu yang justru menguatkan rasa kebangsaan kita, menguatkan semangat kita untuk membangun wilayah kita ini, sehingga kita kompak, gitu kan, melalui berita yang ada, yang positif, tidak hoax, ya kan. Kalau kita dengar
Hoax itu juga tantangan. Pakai apa dia? Teknologi lagi. Betul. Iya kan? Betul. Kira-kira seperti itu. Oke. Luar Mohon maaf kalau kepanjangan. Nah, itu pun belum selesai ya. Nggak apa-apa. Jadi, karena kebetulan ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat sedulur podcast juga, ya, baik yang di studio maupun di rumah gitu. Apa sih tantangannya? Tentunya Kodam 3 Siliwangi dalam menghadapi juga tugas-tugas ke depan tentunya banyak sekali tantangan, diantaranya adalah tantangan pertahanan. Para sahabat sedulur podcast, dari tantangan pertahanan sudah kita dengarkan bersama penyampaian dari beliau Bapak Pangdam 3 Siliwangi. Tentunya kita secara gamblang sudah dijelaskan. Mohon izin ya Ibu. Tentunya ya dari mulai kita awal bertanya kepada Bapak Panglima tentang bagaimana situasi menghadapi pilkada. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana dengan adanya tantangan pertahanan. Tentunya ada juga harapan dari Bapak Panglima Kodam 3 Siliwangi, tentunya yang akan disampaikan kepada seluruh prajurit jajaran Kodam 3 Siliwangi dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Mohon izin Bapak Panglima berkenan untuk menyampaikan. Ya, prajurit itu dia harus cerdas. Jadi saya berharap prajurit itu dia terus belajar. Prajurit itu melaksanakan tugasnya di dalam konteks sebuah unit kerja atau satuan TNI gitu ya. Gitu. Yeah. Di situ ada komandannya. Nah, komandan dengan prajurit ini harus mengerti bahwa kita TNI itu bekerja karena adanya ancaman. Siap. Kalau kita tidak cerdas, kita bekerja tidak merujuk kepada ancaman. Nah, kalau kita bilang tadi tantangan pertahanan itu adalah sebenarnya sebuah ancaman. Sekarang kalau kita sudah mengetahui tentang tantangan tadi, harapan saya ya kita sebagai institusi pertahanan ini harus menjadi ujung tombak bagaimana kita punya kesadaran bahwa ancaman ini tidak boleh pernah kemudian benar-benar nyata dan terjadi. Ibaratnya begini, kalau kita melakukan peperangan, ada yang menyerang, ada yang bertahan. Yeah. Karena kita dalam konteks diserang dari luar, maka kita bertahan. Kalau di dalam pertahanan kita mengenal adanya, di dalam pertahanan linear kita mengenal ada yang kita sebut dengan BDDT, batas depan daerah tempur. Dia adalah sebuah garis pertahanan yang harus kita pertahankan mati-matian, sehingga dia diperkuat dengan berbagai misalnya ranjau dan rintangan, kemudian menggali sumur-sumur pertahanan, kemudian di backup dengan bantuan tembakan, dipertahankan oleh pasukan infanteri dalam kedudukan dan seterusnya. Supaya apa? Supaya musuh tidak bisa menembus pertahanan. Oke? Nah, dalam konteks sekarang bahwa paradigma ancaman ini sudah berubah, dia menyerang menggunakan cara-cara lain melalui media sosial dan lain sebagainya. Yang dia serang adalah hati dan pikiran. Siap, betul. Oke? Ya. Oleh karena itu, prajurit dia harus membangun dulu BDDT di dalam hati dan pikirannya. Siap. Lalu dia mengajak masyarakat melalui pembinaan teritorial untuk masyarakat itu dia membangun BDDT-nya di dalam hati dan pikiran masyarakat. Gitu. Dalam konteks pertahanan sebenarnya rakyat Indonesia itu hanya ada 3. Yang pertama dia adalah komponen utama. Siap. Termasuk kita-kita ini. Sisanya itu ada 2. Satu komponen cadangan, satu lagi komponen pendukung. Jadi kalau kita ketemu dengan rakyat, masyarakat, rekan-rekan kita di luar, pertanyaan kita cuma satu. Kalau dia bukan TNI maka dia komponen cadangan atau pendukung. Gitu. Dalam konteks pertahanan, disitulah kemudian harapan saya setiap prajurit TNI di Kodam 3 ini dia selalu bertanya kepada dirinya, apakah kawan saya ini dia sudah membangun BDDT di dalam hati dan pikirannya. Kalau belum, kita ajak, kita berikan kesadaran, kita isi dia dengan rasa bela negara, wawasan kebangsaan, ya kan.
yang membuat hati dia itu merah putih gitu. Maka memang prajurit Kodam 3 harus terus belajar supaya menjadi cerdas dan pintar dan mengerti bagaimana kita menghadapi tantangan di era modern. Siap, terima kasih. Sangat Luar biasa ya ya. Iya. disampaikan oleh Bapak Pangdam. Iya, Tiga para Siliwangi. para sahabat Sedulur Podcast sudah kita jelaskan dengar juga bersama bahwa harapan dari beliau yaitu Bapak Panglima Kodam 3 Siliwangi tentunya bagi kita para prajurit TNI dan juga bagi para masyarakat seluruh Jawa Barat dan Banten tentunya agar ini menjadikan sebuah inspirasi buat kita, kemudian menjadikan sebuah istilahnya itu pedoman untuk menjalani kehidupan ke depan. Pak Danrem nggak ditanya. Siap. Pak Danrem udah sering podcast. Siap. Jadi karyanya Luar biasa. karya Panglima. Pertanyaannya sudah terjawab semua oleh Bapak Panglima. Jen. Siap Panglima, terima kasih. Kebanggaan buat Korem 063 datang Panglima dalam podcast. Siap. Makasih, Betul Bang. Bapak Komandan Korem. Bapak Panglima, terima kasih banyak. Pertanyaan demi pertanyaan sudah Bapak Panglima kemudian utarakan kepada kami untuk mencerdaskan kami, para prajurit TNI juga para rekan sahabat Sedulur Podcast di rumah maupun dimanapun berada. Tentunya sebenarnya ingin kami bertanya ngobrol lebih panjang lebar, namun mungkin kita bisa di lain kesempatan. Mohon izin Bapak Panglima kita menyapa para sahabat Sedulur Podcast juga. Para sahabat Sedulur Podcast, terima kasih banyak. Kita sudah dengarkan segala ketentuan yang disampaikan oleh Bapak Panglima dari mulai pertanyaan kemudian beliau bisa menyampaikan kepada kita. Jadikan ini sebuah inspirasi dan teladan untuk kita sekalian. Para sahabat Sedulur Podcast, kami ucapkan terima kasih. Tetap ikuti tayangan podcast kami Korem 063 Sunan Gunung Jati agar selalu mendapatkan informasi-informasi yang menarik dari kami. Akhirnya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prajurit Siliwangi, militan dalam pertempuran, terdepan dalam pembangunan. Siliwangi. Wow!